Ada yang mengatakan gini, Pak, dulu kita itu kan melakukan reformasi tahun 98 itu asumsinya Orde Baru itu adalah negara yang syarat korupsi, kolusi, nepotisme. Orde Baru itu negara paling korup. Nah, apa obatnya korupsi itu? Berbagai hasil studi di berbagai negara, baik kita lihat dari tampilannya sehari-hari maupun disertasi yang menulis tentang itu mengatakan kalau ingin menghapus korupsi, perbaikilah demokrasi. Banyak buku-buku seperti itu. Tapi di Indonesia, nah ini kan masalahnya. Mengapa di Indonesia nih demokratisasi tidak mempan? Reformasi itu kan kita intinya demokratisasi, sehingga Pak Harto dijatuhkan, undang-undang dasarnya diperbaiki, undang-undang bidang politik dibongkar semua, dui fungsi ABRI dicabut dan seterusnya agar demokratis. Maksudnya itu untuk memberantas korupsi, karena korupsi itu sumber masalah utama di negara kita. Tetapi seperti saudara tahu, sekarang nih korupsi itu jauh lebih meluas dan masif dibandingkan di era Orde Baru. Saya selalu mencontohkan gini, gampang. Zaman Orde Baru tuh kalau mau korupsi ini APBN misalnya, Pak Harto nyusun APBN, nggak bisa dibantah oleh siapapun ya APBN. Sesudah itu ada penentuan proyek, kemudian itu proyeknya. Nah, dulu ini ditentukan oleh Pak Harto semuanya. Korupsi itu terjadi pada proyek. Ini jembatan ini kelompoknya ini, yang jembatan tuh kelompoknya si B, yang ini kelompoknya, dibagi-bagi gitu, sehingga korporatisme itu tumbuh subur. Tapi saudara, sekarang ini APBN, ini uangnya belum ada udah dikorupsi nih, masih di sini nih. Masih uangnya belum ada dan mau disusun itu dikorupsi. Caranya bagaimana? Saudara mau korupsi APBN bisa datang ke anggota DPR, pesan, Pak saya mau minta proyek, mau gedung, mau bangun kampus UGM sekian, berapa? 5 triliun misalnya, atau 500 miliar. Nanti anggota DPR bisa, tapi bayar dulu 7%. Uangnya belum ada, anggarannya belum ada, sudah disuruh bayar. Kalau dulu ada uangnya tersedia baru dikorupsi. Dan sekarang, dulu jangan Pak Harto coba. Sudah lihat anggota DPR, kalau yang suka pulang seminggu sekali dari Jakarta ke Jogja, ke Semarang, Surabaya, naik kereta api. Wah, sekarang sudah sering pergi pakai pesawat bisnis. Belum lagi kadang-kala charter pesawat hanya untuk makan ke Jogja juga. Saya ingin makan gudeg ke Jogja, jatuh saya makan siang ke Jogja sebentar, bawa pesawat balik lagi. Anggota DPR sekarang ada yang begitu. Dulu naik kereta, Pak. Jadi sekarang semakin meluas. Dan itu persoalan kita, sehingga kalau ditanya, Pak, mengapa zaman Orde Baru itu kok korupsinya sedikit, sudah dibilang besar, sekarang besar kok orang tenang-tenang aja gitu. Tenang-tenang aja tuh maksudnya apa? Kadang-kala ada berita korupsi 50 miliar, 60 miliar, kita enggak kaget lagi. Dulu zaman Pak Harto, saudara, dengar ada korupsi 10 miliar, kaget itu. Sampai menjadi bom ketika ditansil 1,2 triliun. Tapi hampir jarang bicara ratusan miliar korupsi zaman Pak Harto, itu paling miliaran, puluhan miliar. Itu pun sudah dianggap parah. Nah sekarang kita tiap hari tuh 300 miliar, oh itu 6 triliun, oh itu 800 miliar. Banyak sekali. Dan itu saudara terjadinya meluas, pusat, daerah, kanan, kiri. Ini dulu kan legislatif nih, eksekutif nih, poros korupsinya karena menguasai APBN. Sekarang DPR sudah ikut. Bahkan DPR tuh pernah ikut sampai satuan 3. Penentuan jenis barang tuh mau ikut.
menentukan, harusnya kan ngesahkan APBN aja udah cukup, dan tidak boleh titip materi. Kalau dulu itu apa APBN-nya, oh gini masuk akal, betul kebutuhan, cetot. Sekarang enggak, ini masukkan, ini masukkan, ini masukkan, macam-macam gitu. Yaitu bagian dari demokrasi yang dulu diinginkan agar DPR lebih maju, tetapi sekarang itu tadi nomokrasinya tidak bisa mengimbangi, sehingga apa yang terjadi, indeks persepsi korupsi kita turun. Jadi di sini pertanyaan Pak, kenapa? Karena teori demokrasi dan pemberantasan korupsi itu tidak berlaku di Indonesia. Di negara lain berlaku, di sini tidak. Kenapa tidak berlaku? Karena sebenarnya demokrasi itu berjalan di awal, nah tiba-tiba memasuki beberapa tahun gitu menjelang periode di pertengahan periode kedua itu berbelok menjadi oligarki. Namanya demokrasi tapi sebenarnya prakteknya oligarki. Kemudian ya transaksi tadi, bahaya yang dipertanda oleh Pak Pleto dulu kalau masih begitu masyarakatnya, kalau kata Pak Budiono, kalau pendapatan per kapita masih di bawah 5.500 US dollar, itu pidato di UGM beberapa tahun lalu, jangan harap demokrasi bisa tumbuh. Per hari ini kalau tidak salah pendapatan per kapita kita tuh masih 4.400. Jadi demokrasinya akan tetap transaksional sampai mencapai mungkin 5.500, transaksionalnya udah mengecil gitu. Nah, saudara, oleh sebab itu maka pemilu yang akan datang itu harus diselenggarakan secara sehat dan bermartabat. Sehat, apa rumusannya sehat dan bermartabat? Langsung aja yang di Undang-Undang Dasar, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Setiap orang milih sendiri, berlaku umum kepada siapapun yang punya hak, bebas milih siapa saja. Rahasia, tidak boleh dipaksa oleh orang lain agar diketahui, bebas. Rahasia, langsung, umum, bebas, rahasia. Lalu jurdil, dulu luber sudah ada zaman Orde Baru, sekarang di Undang-Undang Dasar ditambah harus jurdil juga, karena langsung, umum, bebas, rahasia itu formal, jujur dan adil gitu. Maka dibentuk lembaga-lembaga pemilu yang independen, dibentuk Mahkamah Konstitusi, dibentuk Gakumdu, dibentuk ini, yang semuanya itu bebas. Sehingga kalau sekarang ini pemilu sekarang itu curang, yang curang itu antar kontestan, saudara, bukan pemerintah terhadap rakyat. Nggak ada tuh pemerintah, karena yang menetapkan KPU, yang menyelenggarakan KPU. Kalau pemerintah terhadap rakyat, itu dulu zaman Orde Baru, bahwa Golkar harus menang, sudah dibagi suaranya. Sekarang enggak, pemerintah silakan KPU. Lalu yang curang antar kontestan, parpol satu melawan parpol lain, bukan parpol melawan pemerintah. Parpol satu melawan parpol lain sekarang. Saya tahu karena saya hakim MK, nangani itu. Golkar menuntut PAN di Jepara, nanti di Kudus, terbalik PAN dituntut oleh Golkar gitu. Itu curangnya silang. Yang sekarang ini kalau disebut ada kecurangan, dan sudah catat nih, saya pidato di sini hari ini. Besok pada saat selesai pemilu, ya sebelum diumumkan resmi itu sudah pasti ada gugatan bahwa itu curang, itu ini, itu pasti, tidak mungkin tidak, pasti ada. Oleh sebab itu saya bilang KPU harus hati-hati, pasti digugat, harus siap dengan semua alat yang diperlukan untuk membuktikan bahwa KPU itu benar. Nah saudara, oleh sebab itu pemerintah akan terus meningkatkan kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.